your hands up, Uber boy. Billy! Welcome back to my channel, bro. Nah, kali ini gua wajib hukumnya doain lo semua yang tonton video ini agar hartanya terus bertambah dari arah yang tidak diduga-duga hingga lo semua kaya raya secara absolut. Woi, tulis amin di kolom komentar, bro. Nah, Hari ini gua akan kupas tuntas sebuah film yang basicnya terinspirasi dari kisah nyata. Bagi lo yang sering menghayal jadi cepat kaya raya secara instan, punya rumah gede segede benteng Takeshi and diisi cewek-cewek cantik, sebaiknya lo tonton video ini sampai habis biar lo nggak makin parah. Tapi yang lebih parahnya lagi, ending dari cerita film ini, bro. Let's begin. A few moments later. Kita mulai dari malam Natal, bro. Nah, perkenalkan, nama gua Billy, tanpa Syaputra ya. Dan ini teman gua, Dom. Lengkapnya, Dom Blador. Malam ini untuk pertama kalinya, gua ajak and perkenalkan ke semua makhluk yang ada di sini tentang sebuah investasi saham yang akan mengubah masa depan lo semua. Apa itu? Koin tulip. Semacam Bitcoin or something like that. Mantap gak? Nah, besoknya dengan gaya ala Santa, gua ke rumah mantan gua untuk nyerahin ini kado ke anak gua. Dan setelah dibuka, ia hampir kejang, bro. Kaget. Bisa-bisanya ayah gak guna ke gua ngasih kado PS5. Wah, itu dulu. Sekarang juga, tapi gua udah hampir beli rumah sendiri, bro. Biar nih anak kalau ke rumah bisa nginep seenak. jidat koruptor. Nah, inilah yang gue bilang ke dia. Dan tiba-tiba, oh my god, gue disembur mantan. Katanya ini bukan hari berkunjung. Padahal ini kan hari Natal. Gak habis mikir gue. Ini suami barunya juga ikut campur semen, guys. Pengen gue totok jidatnya, tapi mantan gue malah ke ayam beranak. Alasannya dia kenapa gue harus beli PS5 sementara tagihan rumah lo. Udah cerai tapi masih terganjal cicilan rumah. Akan gue beli ini rumah dengan kripto, guys. Mantan gue langsung bilang, hentikan hayalan itu. Tidurmu udah terlalu ngiler. Akhirnya kami berdebat seperti di Indonesia Lawyers Club. Dan suaminya udah seperti Pak Karni. Gua nggak miskin, gua cuma butuh kesempatan karena cara berpikir gua udah out of the box. Cie, out of the box kata gua. Mantan gua langsung minta balikin 12 tahunnya yang pernah hidup sengsara bersama gua. Yah, malah disuruh balikin waktu. Jujur, gua bukan time traveler. Akhirnya gua balik dan cabut, tapi tiba-tiba puyeng, bingung plus lapar. Pengen jual ginjal gue bilang. Karena dari semua info dan pemberitaan yang gue share, Tulip benar-benar ambruk, anjlok, letoy, hilang mendadak karena CEO Tulip Charles Hagel meninggal dunia di Kenya. Dan ia satu-satunya orang yang bisa mengakses server Tulip tersebut. Impian gue beli rumah udah seperti kentut, bro. Semua komentar berisi kebun binatang ada dan tiba-tiba oh my god, seorang peretas secara anonim ngirim anu ke gue. Pesan ke gue kalau Charles Hagel sebenarnya masih hidup. Kematian palsunya hanya konspirasi semata untuk mengambil keuntungan besar dari semua tabungan pelanggan yang mendadak hilang. Orang tersebut kemudian minta ketemuan. Nah, besoknya Dom yang senasib sama gua ajak ke warkop di mana si cewek peretas bernama Eva ini sedang menunggu kami. Eva bilang kalau ia telah meretas mobil Tesla milik Charles Hagel dan ia tahu pastinya tempat tinggal Charles Hagel, yaitu di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk. Eva pun juga bilang tak ada cara lain kecuali kita ke rumahnya dan curi aja cold walletnya. Otak satu mega Dom jadi error mendengar hal itu. Gua langsung bilang cold wallet adalah semacam kumpulan data atau akun yang berisi uang kripto koin tulip milik semua nasabah. Oh gitu. Ayo kita setroni rumahnya. Tapi kita butuh the fucking gun Barrett M9, bro. Got a special on this pink AR for the ladies. Learn Koch P30L program. Nah, setelah itu tanpa ragu kami langsung menuju ke desa di mana si Charles tinggal. Perjalanan yang cukup jauh and this is it. Waktunya gua beraksi. Pintu gua gedor, bel ditekan namun nothing dan tiba-tiba
Setelah sedikit basa-basi, si bapak tua ini bilang kalau gua salah alamat. Loh. Rumah ini tidak pernah pesan makanan apapun. Oh gitu om. Cukup mencurigakan. Gua akhirnya maksa untuk masuk. Mungkinkah ada pintu samping atau belakang yang bisa gua akses untuk menyerahkan makanan ini ke Charles Hegel? Si bapak naik darah dan langsung ngancam akan menancapkan sekop ke pantat gua. Gila, keren amat om. Akhirnya beta kembali ke mobil. Dan apakah kami akan pulang? Tentu saja tidak. Kami melakukan pengintaian sampai niat mencuri gua dan Dom jadi hilang. Namun Eva langsung bilang lo berdua udah kayak bayi. Orang udah tipu kita, kalian malah penakut pengen pulang tangan kosong. Ceramah panjang lebar itu langsung bikin mobil si bapak tua itu pergi dan this is it. Kami harus jalan motong hutan bersalju. Nah, disinilah feeling mencuri gua mulai muncul. Kenapa? Di saat satu pintu tertutup, yakinlah bahwa pasti ada pintu lain yang terbuka. Dan benar saja, satu pintu kami congkel dan masuk. Kata gua, ini rumah udah kayak benteng Takeshi gedenya, sampai dipenuhi furniture fauna dan tiba-tiba jantung gua hampir dipasang baut, bro. Setelah itu semua ruangan disisir satu persatu, namun sepertinya si Charles memang benar-benar tak ada di sini, bro. Tapi tiba-tiba oh my god, kami tak takut polisi. Gak mungkin si Charles Hegel akan panggil polisi. Lah dia aja mau mati dicari polisi, masa dia harus panggil polisi? Mari kita cari dan tangkap koruptor ini. Semua kamar kami periksa hingga tersisa satu kamar yang terkunci, bro. Gua langsung bilang kami bawa Beretta M9 dan kami tidak segan-segan mengeluarkan perkakas dalammu. Si Charles pun balas ngancam. Tapi gua udah gak mau tahu. Lo keluar atau lo tamat. Dan dalam hitungan ke-9, si keparat ini akhirnya buka pintu. Duduk dan jangan bikin gerakan tambahan. Cukup beritahu di mana cold toiletnya. Si Charles hanya menjawab, nothing. Beruntung si otak 1 MB menemukannya. Eva segera mengeceknya, namun rupanya cold toilet itu terkunci dengan sistem keamanan level dewa. Menurut si Charles, hanya asistennya yang bisa buka cold toilet tersebut. Akhirnya, si Charles gua paksa lakukan visi dengan asistennya agar segera datang. Tapi asisten kampret malah beralasan terhalang badai salju sehingga mungkin besok jam 7 pagi barulah ia bisa datang. Nah, setelah itu, si Charles kami ikat seperti kambing. Dan sikap keras kepalanya hampir membuat gua dor kepalanya. Beruntung, si Dom berusaha menahan nafsu gua. Setelah itu, kami berdiskusi. Eva dan Dom ingin agar kami segera pulang saja karena barang yang kami cari udah kami dapatkan. Nantinya, Eva akan cari cara untuk membukanya. Namun kata gua, no, kita nggak boleh pulang hingga semuanya jelas. Nah, kini saatnya gua bertugas menjaga si Charles yang dengan santai ngajak gua ngobrol dan dikiranya gua bego kayak dia. Dia mulai menghasut gua agar segera menghabisi Eva dan Dom. Sehingga nantinya hasil cold wallet tersebut ia bagi 2 bersama gua. Hasutan tersebut dilakukan secara bergantian kepada Dom yang hampir meninju wajah dan mematah lehernya. Eva pun sama tak luput dari godaan al-iblis Charles. Nah setelah itu, Dom datang ke gua dan bahas tentang kesepakatan yang ditawari oleh Charles. Nah, apakah kesepakatan tersebut juga ditawarkan ke Eva? Gua dan Dom mulai bingung dan meragukan Eva. Tapi kata gua, tenang bro. Gua cuma bilang setelah airdropnya berfungsi dan seluruh uang kita dapatkan, Eva akan kita singkirkan. Dan tiba-tiba rupanya yang datang adalah si bapak tua penjaga rumah ini bro. Sepertinya si bapak tua ini curiga. Ia mulai periksa satu persatu ruangan dan kamar. Sementara gua dan Eva harus berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya sambil menahan nafas seperti orang nahan bunyi boker mencret di rumah orang. Petak umpet kayak tupai pun dilakukan oleh kami. Hingga membawa gua dan Eva ke dapur yang dipertemukan dengan air panas mendidih. Bunyinya bisa saja mengundang si bapak kembali dan ternyata oh my god. Si bapak yang melihat keberadaan kami bukannya ngajak ngopi, ia malah lari sambil berteriak fuck seperti kesurupan. Dan tiba-tiba
Oh god, terpaksa gua harus hilangin nyawa si bapak daripada gua mati konyol, bro. Sementara Dom dan Eva tampak sejenak kayak buta otak, tatapan kosong yang mereka perlihatkan. Nah, setelah itu, si Charles yang sedang terikat melihat vacuum cleaner terus melingkari dan menarik plastik hingga lampu di atasnya terjatuh. Kacanya berhamburan kemana-mana dan inilah kesempatan Charles. Sementara gua, Dom, dan Eva sama sekali nggak menyadari ancaman ini hingga sebuah telepon masuk ke handphone Charles yang diangkat oleh Eva dan... Tanpa kami sadari si Charles udah berhasil melepaskan diri dan mulai dengan watak kriminalnya ia mengambil senapan busur sementara Eva terus berlari ke kesurupan sambil manggil gua dan Dom tanpa menyadari bahaya yang sebenarnya sedang menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba sementara Dom yang terpengaruh hasutan si Charles hampir saja mematahkan leher gua. Sementara Eva pun sama, antara hidup dan matinya kini berada di ujung busur. Dan rupanya Eva saja tak cukup. Si kontolero ini mengincar gua dan Dom yang kebetulan sedang berantem dan naasnya Dom berada di posisi yang salah dan akhirnya melihat hal itu gua langsung kabur tunggang langgang keluar rumah. Beruntungnya tembakan busurnya melenceng, bro. Tak ada pilihan lain, gua harus bersembunyi di sebuah bangunan yang lain. Dan ternyata si Charles ini memang benar-benar psycho juga. Ia terus mengikuti gua. Panik juga gua, bisa tewas di ujung busur nih, bro. Beruntung, gua dipertemukan dengan tombak paus. Dan saat itulah kami mulai bersatu dan tanpa si Charles ini sadar, tiba-tiba udah nggak ada yang namanya mikir panjang, bro. Beruntung, tiba-tiba ia bilang password dari cold wallet tersebut berada dalam patung ikan paus di ruangannya. Oh my god, ayo go. Dan sesampainya di sana, benar adanya. Dan setelah gua cross-check, ternyata kedua cold wallet kosong. Tersisa satu, dan gua hampir pecahkan kepalanya yang membuatnya begitu panik setengah hidup. Dan ia langsung bilang, panggil aku Ismail adalah passwordnya. Ayo cepat kau sendiri yang masukkan, kata gua. Oh my god, $250 juta kini masuk ke akun gua dan tiba-tiba bunyi heli dan sirene FBI mendekat. Oh my god, bagaimana gua bisa lolos dari banyaknya FBI ini, bro? Panik, gua benar-benar panik. Di tiap sisi ada FBI. Daripada mati konyol, mending gua kabur lewat jalur gorong-gorong biar ke pejabat Indo, bro. Nah, FBI akhirnya berhasil masuk dan menangkap Charles dengan berbagai macam tuduhan negatif. Tapi tak tinggal diam, Charles berusaha melawan dengan alibi ia dirampok. Tapi apa boleh buat? Sementara gua udah kayak kesurupan di atas salju, lari tunggang langgang tanpa arah dengan ketakutan sebesar dunia untuk menghindari kejaran FBI. Padahal FBI sama sekali nggak ngejar gua, tapi kenapa gua terus berlari jauh ke dalam hutan? Bego, 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 bego. Memang benar, kata pepatah, orang penakut akan mati berkali-kali sebelum mati yang sebenarnya. Dan perlu kalian ketahui, baterai HP gua hampir habis, sementara gua harus berusaha mengirim $250 juta ke semua akun pengguna Tulip. Gak dikejar tapi gua masih terus berlari, lari, tolol gua, memang gua bego larinya kejauhan. Akhirnya gua jatuh tak berdaya dan yang ada hanyalah bayangan suara anak gua. Beruntung, sebelum baterai habis semuanya berhasil terkirim. Nah, ceritanya anak gua lagi main HP di rumah, tapi disuruh tidur oleh ibunya. Dan ia langsung menunjukkan ini ke ibunya. Mantan gua langsung hampir pingsan melihat jumlah uang yang gua kirim ke anak gua. Sementara gua yang dijuluki Robin Hood telah tewas hipotermia membiru di hutan bersalju. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih untuk lo semua yang udah tonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.